Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, khususnya kepada anggota PMR di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi PMR tentang donor darah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu kita ketahui, salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal oleh masyarakat adalah donor darah. Menyumbangkan sebagian darah untuk disalurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak membutuhkan syarat yang sulit untuk melakukan pendonoran darah. Donor darah adalah orang yang memberikan darahnya kepada orang lain dengan sukarela dan tujuan transfusi darah kepada orang lain yang membutuhkan. Semua orang bisa mendonorkan darahnya pada orang lain, asalkan dia memenuhi syarat yang berlaku. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu kita ketahui syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk pendonoran darah. Yang ke-1, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, tubuh kita harus sehat dan tidak boleh ada penyakit di dalamnya. Yang ketiga, usia 17 sampai 65 tahun. Jika terlebih dan sekurangnya akan mempengaruhi kesehatan penerima maupun pendonor. Yang keempat, berat badan kita minimal 45 kg. Yang keenam, kita harus bertensi darah yang stabil, karena jika kita tidak stabil dalam darah kita akan mempengaruhi baik penerima maupun pendonor. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu kita ketahui hal-hal yang dilarang untuk kita melakukan pendonoran darah. Yang ke-1, menderita penyakit jantung dan paru-paru. Yang kedua, menderita penyakit kanker. Yang ketiga, menderita penyakit yang berhubungan dengan gula seperti kencing manis dan diabetes. Yang keempat, menderita penyakit HIV atau AIDS. Yang kelima, menderita penyakit hepatitis B. Yang keenam, ketergantungan terhadap narkoba seperti narkotika dan psikotropika. Yang ketujuh, ketergantungan terhadap minuman yang beralkohol seperti miras. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui panduan-panduan yang harus kita lakukan untuk mendonor darah. Yang ke-1, kita harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, minimal tidur 3-4 sebelum kita melakukan pendonoran darah. Yang ketiga, kita minimal makan 3-4 jam sebelum kita melakukan pendonoran darah. Yang keempat, minum banyak air di hari kita melakukan pendonoran darah. Yang kelima, di saat kita melakukan pendonoran darah, pikiran, hati kita harus tenang dan berpikir selalu positif. Yang keenam, setelah kita melakukan pendonoran darah, kita harus istirahat maksimal 3-4 jam sebelum kita atau setelah kita melakukan pendonoran darah. Yang ketujuh, tidak masalah melakukan pekerjaan, tetapi tidak dianjurkan untuk melakukan pekerjaan yang berat. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, perlu kita ketahui pelaksanaan dalam pendonoran darah. Yang ke-1, mendaftarkan terlebih dahulu sebelum kita mendonorkan darah. Yang kedua, menunggu antrian sebelum kita melakukan pendonoran darah. Yang ketiga, hati dan pikiran kita harus tenang dan selalu berpikir positif, karena berpikir positif bisa melancarkan peredaran darah kita. Yang keempat, setelah kita melaksanakan pendonoran darah, kita harus istirahat dan minum banyak air secukupnya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu saya ingatkan pada kalian, selagi kita sehat, marilah kita donorkan darah kita kepada orang lain yang membutuhkan. Ingat saudara-saudaraku, setetes darah kalian menyelamatkan jiwa sesama. Demikian pidato yang saya dapat sampaikan tentang donor darah. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, selamat siang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua. PMR Jaya.